Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Hasana dari Prodi S1 Farmasi Universitas Harapan Bangsa. Nah, di video ini saya akan menjelaskan mengenai neurologic disorders atau yang bisa kita sebut itu manajemen nyeri ya. Nah, di sini ada beberapa dari manajemen nyeri itu seperti kayak cedera otak primer, patofisiologi cedera otaknya, dan kita akan membahas satu persatu dari manajemen nyeri itu ya. Nah, di sini saya akan membahas definisi cedera otak. Apa sih definisi cedera otak itu? Jadi cedera otak itu proses patologis jaringan otak yang bukan bersifat degeneratif atau kongenital. Kongenital itu melainkan akibat kekuatan mekanis dari luar yang menyebabkan gangguan fisik, fungsi kognitif, dan psikososialnya. Jadi gangguan ini dapat bersifat menetap atau sementara dan disertai hilangnya atau berubahnya tingkat kesadaran gitu ya. Jadi mekanisme cedera otak di bagian cedera otak tumpul dan cedera otak tembus atau tajam itu constitutio cerebri yang dimaksud dalam penelitian didasarkan pada penelitian klinis ya. Nah, jadi cedera otak ini ditinjau di saat kejadian terdiri atas cedera otak primer, yaitu kerusakan jaringan otak langsung akibat trauma. Jadi misalkan kita ada trauma yang bikin kita yang bikin cedera otak sekunder itu akibat perluasan kerusakan pada jaringan otak melalui proses patologis yang berlanjut. Semisal kita ada mengalami cedera dan itu bakal kena di patologis kita gitu. Di sini ada beberapa cedera otak. Nah, salah satunya itu cedera otak primer. Kalau yang cedera otak primer ini akibat langsung dari kekuatan mekanik yang merusak jaringan otak saat trauma terjadi. Jadi misalkan kita ada trauma apa, melakukan hal apa, cedera ini dapat berasal dari berbagai bentuk kekuatan atau tekanan seperti akselerasi, rotasi, kompresasi, dan distensi akibat dari akselerasi atau deselerasi. Jadi tekanan itu mengenai tulang tengkorak yang dapat memberi efek pada neuron. Jadi misalkan kita punya trauma yang berkepanjangan atau trauma yang sangat dalam, itu memberi efek pada neuron kita. Bisa jadi glia dan pembuluh darah dan mengakibatkan kerusakan lokal gitu ya. Nah, selanjutnya di manajemen nyeri itu ada contusio cerebri, jadi kayak memar otak gitu. Contusio cerebri ini cedera vokal ya, kepala yang paling sering terjadi. Dilaporkan bahwa pemeriksa Posterman mengalami contusio cerebri itu. Kasus contusio cerebri paling sering disebabkan oleh kecelakaan. Jadi lalu lintas, jatuh dari ketinggian, dan cedera olahraga. Jadi contusio cerebri ini seperti kayak memar pada jaringan otak yang disebabkan oleh trauma tumpul maupun cedera akibat akselerasi dan deselerasi yang dapat menyebabkan kerusakan parenkim otak dan pendarahan mikro di sekitar kapiler pembuluh darah otak gitu ya. Jadi ini biasanya yang terjadi akibat kecelakaan atau memar. Nah, itu terjadilah contusio cerebri begitu ya. Di sini juga ada
ke cedera otak sekunder. Nah, tadi kan kita udah bahas cedera otak primernya. Sekarang kita membahas cedera otak sekunder. Jadi yang sekunder ini cedera otak primer yang dapat terjadi karena adanya reaksi inflamasi biokimia, pengaruh neurotransmitter, gangguan autoregulasi neuroapoptosis, dan inokulasi bakteri ya. Jadi faktor intrakranial atau lokal yang mempengaruhi cedera otak sekunder adalah terjadinya adanya hematoma intrakrial, iskemia otak akibat penurunan tekanan perfusi otak gitu. Jadi tekanan tinggi kayak demam, vasospasm, infeksi, dan kejang. Sebaliknya faktor ekstrakranial atau sistemik yang dikenal dengan istilah Nandeli HS adalah hipoksemia ya. Nah, itu dia yang cedera otak sekunder. Jadi itu salah satu manajemen nyeri gitu ya. Ada definisinya di cedera otak gitu. Ada cedera otak itu ada primer dan sekunder yang sudah kita bahas tadi. Jadi itu aja yang saya bahas di video kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua gitu ya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan kata, mohon dimaafkan karena kita sama-sama belajar di sini. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.